Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Deliandini. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi PJJ Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya perencanaan dan strategi komunikasi perusahaan yang tepat melalui platform media digital. Awal mulanya pada tahun 1970, studi tentang perencanaan dan strategi komunikasi ini belum banyak. Lebih banyak terfokus pada media mainstream seperti radio, film, TV, lalu disampaikan melalui public relation hingga manajemen newspaper. Lalu pada tahun 1980, strategi komunikasi ini berkembang. Strategi itu menjadi bagian dari perencanaan dan perencanaan itu menjadi bagian dari kebijakan. 4 dasar asumsi perencanaan yaitu yang pertama, keyakinan bahwa manusia mampu mengubah nasibnya, dan yang kedua, manusia tidak boleh menyerah pada keadaan, dan yang ketiga adalah hidup untuk berubah, dan yang keempat adalah keadaan akan kacau tanpa perencanaan. Filosofi perencanaan sendiri adalah perencanaan dibuat untuk memperoleh kepuasan, hasil yang optimal, dan penyesuaian atas perubahan. Menurut Mayumi Fukuyama, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kemajuan teknologi yang menyentuh setiap aspek kehidupan. Perubahan akan terjadi dalam kehidupan manusia seperti kesehatan, keuangan, infrastruktur, dan lain-lain. Orang bisa menikmati hidup mereka ke depannya nanti. Sekarang kita hidup dalam peradaban baru di mana mau tidak mau, harus tidak harus, kita harus mau dan mampu untuk berubah. Resiko dan krisisnya yaitu adalah adanya persaingan, pemalsuan peniruan, pemogokan, sabotase, kerugian, dan hingga konflik. Efek dari krisisnya yaitu organisasi atau perusahaan akan kehilangan kepercayaan, reputasi, dan citra. Yang pertama. Yang kedua, krisis menghambat proses akal sehat organisasi. Dan yang ketiga adalah menimbulkan gangguan stabilisasi yang berimplikasi pada produksi dan pemasaran atau pelayanan publik. Tidak ada model perencanaan komunikasi yang dapat digunakan secara universal. Tidak ada yang ideal, melainkan yang sesuai dengan masalahnya. Dampak positif penggunaan TIK terhadap bisnis yaitu adalah mempercepat produksi dan distribusi, pertukaran informasi lebih mudah dan cepat, mempermudah jaringan untuk memperluas bisnis, mempermudah promosi, dan mempermudah terjadinya transaksi karena adanya digital payment. Selain ada dampak positif, tentu saja ada dampak negatif penggunaan TIK terhadap bisnis, yaitu perusahaan lebih menggunakan teknologi dibanding sumber daya manusia yang ada. Perusahaan lebih mengutamakan pekerjaan pada core bisnis dan karyawan sistem kontrak atau paruh waktu. Kemajuan teknologi mudah dimanfaatkan untuk penipuan secara online. Komunikasi langsung antar perusahaan dengan pelanggan makin terbatas, digantikan dengan media sosial. Resep untuk menghasilkan komunikasi yang baik di era digital yaitu yang pertama, kita harus memiliki alat komunikasi yang canggih untuk bisa mengakses informasi secara global. Yang kedua, kita perlu mengetahui bahwa kebutuhan konsumen makin meningkat dalam kualitas produk dan pelayanannya. Dan yang ketiga, memiliki keterampilan yaitu mendengarkan dengan baik, berpikir dengan baik, berbicara dengan baik, menulis dengan baik. Yang keempat, memiliki kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan konteks. Yang kelima, brand komunikasi ke depan membantu membangun kecerdasan dari waktu ke waktu dan memahami jenis penggunanya.